Selamat pagi adik-adik. Sehat semua kan hari ini? Selamat bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu. Yuk, sekarang kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita hari ini. Kita menyanyikan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan pada diri kami, semua anak-anak-Mu pada hari ini. Kami akan memulai kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri akan memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini semuanya bersukacita loh. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang musuhan. Kita menyanyikan pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Oke, kami tepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita akan memujikan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman. Tolonglah kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, dan terlebih kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa.
tolong Alkitabnya ya disiapkan ya. Nah, untuk tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan mendamaikan. Diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 10. Mari kita dengarkan bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, ulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Nah, adik-adik, kita ini tadi sudah sama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan ya. Nah, tapi sebelum firman Tuhan Pak Sigit sampaikan, saya mau tanya sama adik-adik semua ya. Siapa yang pernah disakiti oleh temannya? Ada? Oh, ada. Siapa yang pernah dikecewakan? Wah, ada juga ya. Nah, mungkin juga siapa ya kira-kira punya pengalaman ketika di sekolah, bekal adik-adik ya, makanan atau kue diambil oleh temennya. Oh, pernah, ada yang pernah diambil. Waduh, pasti kira-kira gimana ya sikap adik pasti marah ya, pasti marah, loh kok diambil. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tentang kisah Yakub dan Esau ya. Ini saudara kembar ya. Adik-adik kalau pernah mendengar ceritanya, karena apa toh kok kira-kira Esau ini marah sama adiknya Yakub? Oh iya betul, karena ditipu ya, hak kesulungan yang milik Esau itu diambil oleh Yakub. Dengan apa kira-kira menukarnya? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, dengan sop kacang merah ya. Nah, adik-adik, akhirnya Esau ini marah sekali ya sama saudaranya Yakub. Dengan kemarahan yang begitu luar biasa ini, akhirnya Yakub ketakutan dan Yakub melarikan diri atau keluar dari rumah. Nah, adik-adik, Yakub akhirnya pergi ke tempat pamannya ya, Pak Laban namanya. Nah,
dalam perjalanan waktu yang cukup lama ya, Pak Yakub ini juga sudah punya anak, punya istri dan lain sebagainya. Ada sebuah keinginan dari Pak Yakub ini ingin pulang, ya, ingin bertemu dengan saudaranya Esau. Tapi nggak berani adik-adik, takut sekali. Kenapa ya kok takut ya? Iya, karena Pak Yakub ini ingat akan kata-kata Esau akan membunuhnya. Oh, mengerikan sekali ya, akan membunuhnya. Tentu saja ini Pak Yakub takut banget. Nah, tapi keinginan itu cukup kuat dari Pak Yakub untuk bisa ketemu sama Esau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Yakub? Pak Yakub berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan supaya ada keberanian untuk bisa ketemu dengan saudaranya Esau. Ya, jadi Pak Yakub ini berdoa. Kira-kira doanya Pak Yakub dibalas enggak? Dijawab enggak sama Tuhan? Oh iya, betul, dijawab. Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menyertai Pak Yakub ya, jadi akan melindunginya. Nah, pada kesempatan pagi hari berangkatlah Pak Yakub beserta rombongan menuju ke tempat Pak Esau. Nah, adik-adik, mungkin dalam perjalanan itu Pak Yakub merasakan, wah, kira-kira jantungnya tuh dagdikduk gitu ya, ketakutan banget kira-kira gitu ya. Tapi Pak Yakub masih ingat janji Tuhan akan melindunginya. Nah, tiba di tempat Pak Esau, ya, adik-adik, begitu lihat Pak Esau ini, wih, kira-kira gemeter banget ya. Tapi masih ingat terus janji Tuhan ya. Ketika Pak Esau mengangkat tangannya, wih, Pak Yakub ini tambah ketakutan. Loh, kok bisa Pak Sigit? Iya, dipikir oleh Pak Yakub ini mau membunuh. Pak Esau ini mau membunuh. Ternyata enggak. Ketika mengangkat tangannya, kemudian mendatangi Yakub dan merangkulnya. Wih, merangkul, kemudian dicium, ya, dipeluk erat dan sambil menangis penuh dengan sukacita ya. Nah, ini yang membuat Pak Yakub ini bingung ya. Loh, ternyata Tuhan menjawab doanya ya, benar-benar menjawab ya. Nah, adik-adik, pertemuan antara Pak Yakub dan Pak Esau ini adalah pertemuan yang mendamaikan, ya, mendamaikan sekali. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa campur tangan, ya, adik-adik ya. Jadi Pak Yakub diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sedang Pak Esau diberikan kelembutan oleh Tuhan supaya mau menerima saudaranya Pak Yakub. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana ketika kita ini mungkin disakiti, tadi Pak Sigit di awal bilang disakiti atau dikecewakan oleh teman, kita jangan membalas. Caranya gimana? Ya, caranya kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan daripada Tuhan supaya hati kita juga dilembutkan ya. Hati mungkin yang kita doakan juga dilembutkan ya. Jadi kita bisa berdamai. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayo buka Alkitabnya ya. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 9. Pak Sigit bacakan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, tolong dibaca berulang kali, kemudian dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat, masukkan persembahan dalam amplop persembahan, dan nanti dibawa oleh orang tua kalian waktu orang tua kalian bekerja. Kita akan menyambut persembahan kita dengan menyanyikan pujian Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, selalu syukur, beri syukur, persembahkan diriku pada Tuhan.
kalian tadi sudah mendengar firman Tuhan tentang kisah Esau dan Yakub ya. Nah, di akhir cerita itu Esau diberikan kelembutan oleh Tuhan yang awalnya marah sekali sama Yakub karena ditipu toh. Nah, akhirnya Esau berbaik hati. Nah, akhirnya pertemuan antara Yakub dan Esau adalah pertemuan yang mendamaikan. Dari kemarahan menjadi sukacita, dari kemarahan menjadi senyum bahagia. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan membuat aktivitas kita tentang emotikon marah dan gembira. Ya, adik-adik siapkan semua ya, udah siap ya? Yuk, kita akan mulai. Nah, adik-adik, alat-alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah kertas gambar ya, 1 lembar kertas gambar, kemudian gunting ya, kemudian spidol ya, spidol kecil warna hitam, kemudian juga menggunakan jangka ini nanti untuk membuat lingkaran. Kalau jangka tidak ada bisa diganti dengan tempat makanan yang bentuknya melingkar seperti ini ya. Nah, kemudian juga ada isolasi, kemudian ada sedotan yang fungsinya nanti untuk pegangan ya. Jadi adik-adik dua sedotan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah pewarna ya. Pewarnanya bisa menggunakan krayon atau spidol. Itu ya adik-adik ya, harus dipersiapkan semua dulu. Nah, adik-adik kita akan mulai cara membuatnya. Nah, prosesnya yang pertama adalah kita membuat lingkaran. Ini lingkaran pertama. Kita ceplak. Kalian bisa juga menggunakan jangka bisa, atau ceplak seperti ini juga bisa. Kita buat 2 ya. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Yang untuk lingkarannya ya sudah ya. Kemudian kita bikin gambarnya ya. Gambarnya yang satu itu ekspresinya adalah marah ya. Ini marah, ekspresi marah ya, ekspresi marah. Kemudian yang kedua ekspresi senang atau sukacita atau gembira. Nah, ini Pak Sigit lihat, ini perlihatkan ke kalian ya. Oke. Nah, ya, kelihatan ya, caranya mudah sekali cara menggambarnya. Nah, adik-adik, setelah itu kalian warna ya. Kalian ambil pewarna. Kalian bisa ambil pewarna. Untuk yang marah itu warnanya merah ya. Jadi nanti kalian warna merah kalian penuhi. Dari ini lingkaran ini yang marah warnanya merah. Sedang yang sukacita itu warnanya kuning. Jadi nanti kalian warna penuh ya. Jadi yang merah, yang marah ini ya, jadi warna merah. Kemudian yang sukacita warna kuning. Nah, setelah proses selesai kalian warna keseluruhan, kemudian kalian gunting ya. Jadi nanti kalian gunting. Nah, jadi nanti kalian gunting sampai selesai. Nah, adik-adik, itu yang prosesnya. Nah, hasilnya seperti apa? Ayo, ini Pak Sigit akan berikan contohnya. Nah, adik-adik, kalian sudah selesai mengerjakan gambar-gambarnya. Jadi emoticon yang marah sama emoticon yang gembira. Caranya supaya
bisa kalian pegang seperti ini ya Pak Sigit, lihatkan. Jadi nanti sedotannya itu kalian tempelkan di belakangnya, kemudian kalian beri isolasi ya supaya kuat dan bisa dipegang. Ini contohnya, yang ini marah, jadi emotikon yang marah, kemudian yang ini sukacita. Nah adik-adik, setelah semuanya selesai, nanti kalian hasil karya kalian juga dengan kalian foto ya, kalian foto dan dikirim di grup WA orang tua. Bisa ya semuanya, dengan penuh semangat dan salam sehat. Selamat mengerjakan. Dah. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman hidup kami. Kami pun sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk kemuliaan-Mu. Dan sebentar lagi, negara kami tercinta berulang tahun. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami ini dari pandemi yang sedang merajalela. Inilah Tuhan permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, misalnya memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!